Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukunya yang dikarang oleh Taufik dan Amal, itu yang berjudul tentang bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bagian kedua tentang pengumpulan Al-Quran. Poin pertama, pengumpulan pertama Al-Quran itu dilakukan dengan penyebaran tulis-menulis di Arabia, yaitu ketika di Mekah, dan pada masa itu terkenalnya dengan sebutan perniagaan atau biasa dikenal dengan perdagangan. Poin kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dilakukan dengan cara menghafalnya, itu menyimpannya ke dalam dada manusia. Yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis kertas atau biasa yang dilakukan pada masa dahulu, yaitu berupa pena untuk menulis sebuah ayat Al-Quran yang kemudian akan dikumpulkan atau jam'ul Quran sehingga menjadi utuh. Ditulis melalui lembar-lembaran suhuf. Kemudian pada masa itu dilakukan dengan cara menghafalnya itu sebagaimana yang diperintahkan untuk menghafal Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengingatnya? Al-Quran surah Al-Qamar ayat 54. Dan ayat ini sudah 4 kali terulang di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi juga perintah yang berbunyi untuk mempelajari Al-Quran, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian poin yang ketiga adalah pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya, yaitu di Mekah dan pada masa itu terkenal, yaitu pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya. Susunan surat-surat Al-Quran dalam Mushaf Ali, yang di dalamnya ada berupa perbedaan antara Mushaf Utsmani dengan Mushaf Ali atau Mushaf Ubay. Mushaf Ali yang di dalamnya terdapat kaum yang Ali, yang di dalamnya terdapat orang yang mengikuti terlalu mengedepankan Ali, terlalu ambisi kepada Ali, sehingga yang sahabat yang 3 tidak diakui, yang biasa disebut dengan kaum Syiah. Perbedaan kerangka konsonantal dalam Mushaf Utsmani dengan Mushaf Ubay atau Mushaf Syiah sekalipun cukup masif, tidak banyak mempengaruhi makna, karena hanya terlihat sebagai sinonim atau persamaan kata. Namun yang agak mempengaruhi makna seperti dalam Quran surat ke-34 ayat 14, yang dalam teks Utsmaninya terbaca al-jin yang bermakna jin, tetapi dalam teks Ubay atau teksnya Mushaf Syiah tertulis al-insu atau manusia. Dalam perbedaan kedua teks tersebut tentu saja sudah merubah makna dan juga memiliki makna yang sangat berbeda tentunya.
Kemudian bagian pertama juz Al-Baqarah 16 surat. Antara mushaf Utsman dengan mushaf Ubay dan mushaf Syiah itu banyak perbedaannya, dari nama surat ataupun dari 114 surat, dari ke 114 surat tersebut. Kemudian pengumpulan pertama Zaid bin Syabit. Tetapi teori yang paling terkenal adalah sahabat Abu Bakar yang paling pertama mengumpulkan ayat Al-Quran itu. Beberapa mushaf pra-Utsmani yaitu mushaf primer dan mushaf sekunder. Ya, mungkin sekian video ulasan dari bukunya Taufik dan Amal yang berjudul bukunya tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.